Rasulullah. Sholatnya di mana? Di masjid. Di mana dan dikumandangkan itu di masjid. Sholat di masjid adalah hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah sembarang sunnah. Sunnah muakkad yang mendekati wajib. Ada 3 perkara yang bisa menggugurkan sholat berjamaah, yaitu yang pertama adalah makanya bisa mengajak, mari kita sama benahi diri, kita perbaiki diri agar kita selamat, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari-hari kita sibuk, ya, sibuk bagaimana di dunia ini bisa tinggal di rumah yang nyaman, punya kendaraan, punya istri cantik, ya, punya anak. Nah, semuanya diusahakan dengan melalui kerja keras. Siang malam kerja banting tulang untuk mendapatkan rumah, untuk mendapatkan istri, untuk menghidupi keluarga, anak, istri. Itu harus kerja jungkir balik. Bagaimana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mentaati perintah-perintahnya, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya kehidupan akhirat, yakin adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengikuti aturan-aturan agama yang telah ditentukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, maka akan masuk surga. Tapi masih berkelanjutan untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya, zakatnya, puasanya, naik haji kalau mampu, ya. Di dalam sebuah hadis bermacam-macam amalan-amalan yang untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disampaikan oleh Al-Ustadz almarhum Al-Ustadz Ali Jabar, ya, bahwa beliau mengatakan, maukah kalian aku berikan satu amalan yang ringan dan pahalanya besar? Beliau katakan, apabila kita membaca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka kita akan dibuatkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membalasnya dengan membuatkan rumah di dalam surga. Saya sampaikan sama istri saya, wah istriku, ada kabar gembira, ada amalan bagus, ringan dan mudah. Apa itu? Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Esokan harinya saya tanya sama istri, gimana, sudah mulai amal? Kalau ada waktu longgar, buat lebih daripada 10 kali. Hadiahnya disampaikan buat almarhum ibu, almarhum ayah 10, almarhum ibu 10, bila mampu lagi kasih lagi almarhum nenek atau kakek atau saudaranya yang lain, bagi 10. Istri saya bilang, kemarin alhamdulillah mama sudah membaca 100 kali. Masya Allah. Jadi amalan-amalan itu apa cukup dengan membaca Al-Ikhlas? Tidak, jaga sholat. Karena amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan-amalan lain dihitung baik. Tapi bukan berarti amalan lain dibuat suka-suka, terus yang penting sholatnya baik. So, tidak bisa juga, ya. Tidak bisa juga. Jadi sholatnya yang pertama adalah baik. Sholatnya yang baik seperti apa? Laki-laki mengikuti bagaimana caranya Rasulullah sholat. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Sholatnya Rasulullah itu seperti apa? Dilihat dari rukun-rukun tata sholatnya, ya. Ada tukmaninahnya, ya. Wah, sar jungkir balik nggak karuan. Ada spasinya, ya. Ada spasinya. Dan juga laki-laki harus ke masjid, ya. Laki-laki itu harus ke masjid, harus tahu seorang muslim itu tata cara ibadah. Sudah beribadah bertahun-tahun tapi nggak tahu caranya. Yang penting aku sholat. Nah, itu siapa? Kita ini umat Rasulullah, jadi ngikutin cara Rasulullah. Sholatnya di mana? Di masjid. Di mana dan dikumandangkan itu di masjid. Sholat di masjid adalah hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah sembarang sunnah. Sunnah muakkad yang mendekati wajib. Ada 3 perkara yang bisa
menggugurkan sholat berjamaah. Yaitu yang pertama adalah apabila ada rasa takut. Rasa takut. Kalau di zamannya dulu para sahabat mungkin takut karena masjidnya jauh, harus pergi melewati hutan, ya, takut ada binatang buas dan lain sebagainya, atau mungkin lagi ada wabah penyakit yang menular. Nah, itu boleh. Nah, kalau sekarang lagi ada musim corona ya, lagi ada musim corona. Kalau memang di masjid kita ada corona ya, boleh kita sholat di rumah. Tapi kalau di masjid nggak ada yang kena corona, nggak masalah, datang ke masjid. Kedua, ada hujan lebat sehingga mempersulit perjalanan ya. Mempersulit perjalanan kalau ada hujan lebat kan repot. Bawa payung nggak bisa terbang, jadi repot kalau ada hujan lebat. Tapi kalau masih hujan kecil-kecil ada payung, bawa payung, nggak ada kata tidak. Terus yang ketiga adalah sakit parah. Sakit parah itu ya sakit yang benar-benar parah, yang dibawa berdiri aja sempoyongan, itu namanya sakit parah. Tapi kalau berdiri masih tegap, masih nggak ada masalah, cuma pusing-pusing sedikit ke masjid ya, nggak, itu bukan masalah, bukan sakit sedikit itu masih ke masjid. Sekarang terlalu banyak alasan, sakit sedikit nggak ke masjid, kenyang sedikit nggak ke masjid, kelaparan apalagi, banyak kali alasannya nggak mau ke masjid. Padahal di masjid itu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib buat laki-laki. Kalau perempuan lebih baik di rumah kalau perempuan. Jadi laki-laki itu harus ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Saksikan oleh bahwasanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir. Saksikan. Kalau sudah mengaku beriman tapi tidak ada sholat di masjid, diragukan keimanannya. Diragukan keimanannya. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa mencintaiku berarti dia, barang siapa cinta padaku akan masuk surga bersamaku. Nah, tandanya cinta apa? Menghidupkan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sunnah itu apa saja yang dibuat oleh Rasulullah itu sunnah putih. Baik itu beribadah dalam masjid, baik itu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, itu sunnah. Malah sunnah yang paling besar adalah dakwah, mengajak suatu kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah sebaik-baik manusia. Dan fadilahnya orang yang mengajak kebaikan kepada seseorang, apabila seseorang berhasil mengajak kebaikan kepada seseorang lainnya yang ahli maksiat, dia bisa bertobat dan mau beribadah, maka pahalanya seperti unta merah. Unta yang harganya di zaman Nabi itu yang paling mahal. Hadis lain mengatakan bahwa pahalanya itu seperti menyelamatkan satu kampung. Besar banget pahalanya menjadi seorang dai itu. Kenapa pahalanya seperti menyelamatkan satu kampung? Karena dengan adanya ahli maksiat satu orang, kalau dia nggak diselamatkan, dia bisa menyesatkan orang satu kampung. Makanya pahalanya gede banget. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat kebaikan di muka bumi ini. Sekarang sudah mulai banyak sekali huru hara di sana sini, berita yang semakin berhamburan yang kadang membuat kepala kita pusing, pusing. Kadang kita sering mendengar ada musibah ataupun bencana-bencana di muka bumi, di sana di sini ada. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan berita rambu-rambu. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Apabila menurunkan hujan, maka akan menyuburkan buah-buahan sayur-sayuran. Menurunkan buah-buahan sayur-sayuran. Apabila ada angin, anginnya pun sepoi-sepoi. Tapi sebaliknya, apabila penduduk bumi ini tidak mentaati perintah-perintah Allah, maka Allah akan turunkan bencana-bencana di muka bumi. Apabila datang hujan, terkadang membuat banjir,
Di laut pun bisa mendatangkan tsunami sekarang. Pernah terjadi beberapa tempat tsunami ya. Tsunami. Di Indonesia, di Aceh sudah, di Jepang kalau nggak salah sudah, terus kemarin di Cina ya, di Cina. Jadi tsunami ini akan datang. Itu peringatan dari Allah. Kalau Allah murka udah dihancurkan semua, kiamat. Ya. Jadi di mana masih ada penduduk bumi yang membesar-besarkan Allah, yang bertasbih kepada Allah, yang menyembah Allah, maka bumi ini belum dihancurkan. Jadi pemirsa ataupun sahabat teman-teman semuanya, marilah kita mulai pada hari ini kita memperbaiki diri. Saya mengajak pada diri saya dan juga teman-teman yang bisa melihat tayangan saya pada hari ini. Mungkin sehat mulai hari ini, insya Allah niat untuk memperbaiki diri. Semoga kita semuanya akan diberi kekuatan untuk memperbaiki dan menyelamatkan diri dan keluarga kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit demi sedikit marilah kita memperdalam ilmu dengan banyak membaca Quran dan hadis supaya kita banyak tahu. Mungkin sehat kemarin, wah, Masya Allah. Mungkin sehat kemarin terlalu sudah sangat-sangat kecanduan menyanyi ya. Walaupun suaranya nyanyinya fals, tempo, tapi kepedeannya itu luar biasa, nyanyi terus. Ketika Mungkin Sehat itu lagi senang menghafalkan lagu itu, Masya Allah, ya Allah, siang malam dihafalin. Hingga ketika Mungkin Sehat lagi sholat dalam kondisi ngantuk, tiba-tiba dalam tahiyat terakhir itu kok Mungkin Sehat lupa nggak membaca tapi malah menyanyi, Masya Allah. Mungkin Sehat langsung istighfar, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Nah kok nyanyi? Kadang saya berpikir, ya Allah maafkan hamba ya Allah, berikan petunjuk pada hamba ya Allah, hamba yang belum bisa mentaati perintah-perintahmu ya Allah, hamba yang belum bisa mencintaimu dan mencintai nabimu ya Allah. Kalau kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan menyebut-nyebut namanya, kita akan membangga-banggakan namanya, kita akan menyebut-nyebut namanya dalam hati kita. Itu kalau kita sudah ada rasa cinta kepada Allah. Sama halnya orang yang mencintai seseorang di dalam hatinya, diingat terus ya Allah, disebut-sebut terus, itulah cinta. Begitu juga dengan saya kemarin, mencintai nyanyian, nyanyi terus. Padahal yang dinyanyikan itu ya kadang galau lagunya, tapi senangnya minta ampun. Nah, bagaimana kita itu bisa menyukai perintah Allah, menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah SAW. Banyak sunah-sunah Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya juga jenggot, ini pun sunah berjenggot buat laki-laki. Tapi yang nggak ada jenggotnya nggak perlu dipelihara, maksudnya nggak perlu diada-adakan pakai obat, itu memang nggak ada. Yang sudah ada itu jangan dicabut, karena jenggot itu adalah sunnah. Saya belum banyak hafal ini hadisnya dari mana, kitabnya dari mana, tapi paling tidak mudah-mudahan bermanfaat. Kalian jangan bertanya sama saya nggak bisa jawab nanti. Tanya aja sama Pak Ustadz, ada nggak ini. Jenggot uban. Hadisnya kurang lebihnya itu artinya seperti ini. Janganlah diantara kalian mencabut uban dan jenggot, karena keduanya akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman. Nampaknya sepele ya. Uban keluar dicabutin katanya gatel, kalau dicabut enak. Sepele itu. Tapi fadilah gede banget. Akan menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman. Yakin gak itu? Kalau Nabi yang mengatakan, kalau nggak yakin, mau yakin sama siapa kalau bukan sama Nabi? Kalau nggak suka jenggot, malah belum suka jenggot, jangan dicabut lama-lama, habis nanti nggak punya jenggot, dicukur, ditipisin, jangan dibersihkan biar dapat.
Dulu ada di zamannya Rasulullah, ada seorang sahabat yang setiap masuk masjid, padahal jenggotnya hanya beberapa helai saja, tapi dia nggak cukur. Setiap kali masuk masjid, Rasulullah senantiasa tersenyum kepadanya. Suatu ketika sahabat itu memotong jenggotnya. Begitu masuk, Rasulullah melihat sudah tidak ada jenggot lagi, Rasulullah sudah tidak tersenyum lagi. Jadi sahabat itu merasa nggak enak, kenapa Rasulullah biasa tersenyum padaku, kok kali ini beliau nggak mau tersenyum sama aku, ada apa ini? Terus dia jadi bertanya-tanya, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, biasanya engkau selalu tersenyum kepadaku apabila aku masuk ke dalam masjid, tapi kali ini engkau tidak tersenyum padaku ya Rasulullah, ada apa? Salah apa saya ya Rasulullah? Kalau kemarin-kemarin waktu kamu masih ada jenggotnya, setiap kali kamu masuk, jenggotnya itu digelantungi oleh bidadari pada bergelantungan di jenggot kamu. Sekarang jenggot kamu udah nggak ada lagi bidadarinya. Masya Allah, bidadari bergelantungan di jenggot. Gimana kalau jenggotnya banyak? Ngeri. Jadi teman-teman ya, jangan buang-buang jenggot. Kita syukuri apa yang Allah beri yang sudah punya jenggot. Yang nggak punya jenggot nggak perlu diobat-obatin biar keluar jenggotnya. Gitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saat ini ada terbersit ingin mengungkapkan hal-hal seperti ini, padahal mungkin saat ini nggak ada ilmunya, bukan soalin, tapi mana tahu bermanfaat gitu ya. Mana tahu bermanfaat buat teman-teman ya yang selama ini belum, mana tahu ada yang nyelip belum pernah dengar fadilah jenggot. Mana tahu belum dengar fadilahnya orang sholat, di mana sholat yang benar, itu di masjid. Mungkin saya ini bukan dari pesantren, bukan ustadz, mungkin saya ini cuma tukang pijet ya. Mungkin saya ini cuma tukang pijet dan orangnya pun nggak sekolah ya, nggak sekolah, tapi ya alhamdulillah ya, Allah memberikan hidayah dan inayah kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang bisa melihat tayangan ini. Mudah-mudahan bisa berbagi sama teman-teman lain, dan buat teman-teman yang belum subscribe, kita tolong kita bantu subscribe, kita bantu kita buat channel ini bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih buat semuanya. Lain kali mungkin saya akan sambung lagi. Semoga Allah memberikan waktu buat kita untuk bisa berjumpa kembali, dan semoga kita bisa mengamalkan agama Islam secara kafah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah atau keseluruhan. Dan ayat lain meneruskan bahwa janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya musuh yang nyata bagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.